Jangan dipotong ya. Nabi Muhammad masuk neraka. Rasulullah apa pernah masuk neraka? Mi'raj. Rasulullah diajak, inilah Rasulullah surga, nih kayak gini tempatnya. Terus kemudian diajak ke neraka, ini loh neraka Rasul tuh, jaganya tuh Malik. Meskipun kayak gitu senyum aja kagak pernah. Berdiam aja, cemberut aja. Jadi orang yang cemberut mulu gak pernah senyum, itulah malaikat Malik. Ya kan? Jaga neraka. Ridwan senyum terus, bahagia terus Ridwan itu. Sumringah Ridwan itu. Rasulullah masuk ke dalam neraka. Dikasih tahu itu loh penghuni neraka, lu begini. Bahkan ada informasi Rasul yang paling banyak penghuni neraka adalah perempuan. Malah masih ada yang lagi. Tapi ini multi tafsir. Jadi Rasulullah masuk neraka nggak? Masuk. Tapi bukan ahlun nar, bukan penduduk. Ya soalnya memberikan gambaran sangat bagus sekali. Penjara itu masuk penjara buruk apa jelek? Belum tentu. Kalau Anda diundang sama kepala sipir untuk ceramah, menceramahi, mentalkin para narapidana, para penduduk penjara, itu kehormatan atau kerendahan itu? Pulang diamplokin enggak? Diciumin tangan enggak? Tapi masuk ke penjara? Masuk. Mulia apa tidak mulia? Kenapa mulia? Karena diinginkan oleh sohibul penjaranya. Siapa itu? Kepala sipir. Yang baru yang tidak baik itu adalah menjadi penduduknya. Ya. Ini saya dapat dari Soleh. Bagus. Pemahaman kayak begitu. Jadi masuk neraka. Apa masuk neraka itu? Buruk belum tentu. Kalau ada ridhonya Allah, tidak malah kehormatan orang bisa masuk neraka. Maka kata para ulama sufi, lupa dari Allah itu lebih dahsyat bahayanya, lebih berbahaya ketimbang masuk neraka. Karena kalau udah lupa kepada Allah, bukan sekedar masuk neraka, tapi min ahlin nar, termasuk penduduk neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, lupa itu semua, al-ghaflah itu yang membuat hati menjadi tidak sopan, hati menjadi tidak jernih. Nah, kalau kemudian ditanya, kenapa kok hati harus dibersihkan? Kenapa kok hati itu harus disucikan? Karena dalam agama kita, Allah tidak melihat siapapun dalam diri kita, mau ganteng muka, mau jelek muka, mau hitam muka, mau putih muka, mau dari suku manapun, tidak dilihat sama Allah. Yang dilihat adalah takwamu kepada Allah. Di mana takwa itu? Rasulullah mengajarkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di sini, takwa di sini. Di sini dua jari di bawah susuk kiri. Takwanya di sini, bukan sakitnya tuh di takwa di sini. Tidak bisa takwa kalau tidak punya kalimatul takwa. Semuanya kesimpan ke dalam hati. Nah, lalu ditanya lagi, hati itu apa sih hati? Panjang nih ngomong hati. Tapi begini, hati itu punya lapisan-lapisan. Hati itu punya lapisan-lapisan. Lapisan pertama hati itu namanya basiroh. Apa namanya? The eye of heart. Mata hati, mata batin, namanya basiroh. Kalau mata jasad namanya basorun. Ini basorun nih, yang ada di kita nih, namanya basorun. Kalau mata hati namanya basiroh. Basiroh itu apa fungsinya? Basiroh itu fungsinya adalah untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Mata hati pasti akan bisa menilai, mau agama apapun dia, mau percaya apapun dia. Tapi yang baik tetap baik, yang buruk tetap buruk. Mencuri, nyolong, merampok, terus tidak ibadah. Apa kata hati? Itu perbuatan buruk. Itu perbuatan buruk. Zikir yang banyak, berbuat baik kepada orang, sedekah, senyum kepada orang, menolong orang, itu Rasulullah mengatakan perbuatan baik. Itu perbuatan baik tuh. Rasulullah zikir habis salat, zikir 1/5 itu baik.
tapi habis sholat Allahumma lantas jalan, itu tidak baik. Kata siapa itu? Kata Basyiro. Itu lapisan pertama tuh. Jadi nggak bisa dibohongin tuh, nggak bisa dibohongin kata-kata hari itu. Yang baik tetap baik, yang buruk tetap buruk, kata Basyiro. Kalau sudah Basyiro lapisan pertama ini, maka masuk ke lapisan kedua dari hati, namanya domir. Apa namanya? Domir ini diartikan sebagai moralitas, moral. Fungsinya domir itu cuma dua fungsinya. Is'al la taf'al. Do it, don't do that. Kerjakan, jangan kerjakan. Tugasnya domir itu cuma begitu. Kerjakan, jangan kerjakan. Kalau tadi kata hati ini, kalau kata Basyiro tadi mengatakan habis sholat itu jangan langsung kabur, zikir dulu. Kata domir, if'al, kerjakan. Kata hati membantu, sodakoh itu baik. Maka kata domir, if'al, kerjakan. Nyolong, nyopet, kabur habis sholat, atau pernah ibadah, nggak pernah sholat. Kata domir, kata Basyiro, buruk. Kata domir, la taf'al. Jadi fungsinya domir itu gitu. Kerjakan, jangan kerjakan. Nah, singkat lagi, kalau sudah masuk ke domir, maka masuklah dia ke lapisan ketiga. Setelah domir itu namanya fu'ad. Fu'ad ini hakim agung, hakim yang tidak bisa disuap, hakim yang penuh dengan kejujuran, namanya fu'ad. Kalau kata tadi itu, kalau kata Basyiro membantu orang lah, bersodakoh itu baik. Terus kata domir, kerjakanlah sodakoh. Lalu kemudian kita kerjakan, kata fu'ad, kamu orang baik. Habis sholat, zikir 165 baik. Kata domir, kerjakan, jangan langsung kabur. Zikir 165. Setelah zikir 165, kata fu'ad, kamu orang baik. Ini hakimnya. Nyolong, nyopet, terus kemudian nyaci maki orang, menghina orang, itu perbuatan buruk. Kata domir, lantas jangan kamu kerjain. Tapi kemudian tetap kita kerjain saja. Kata fu'ad, kamu orang jahat. Fu'ad itu tidak bisa dibohongin. Maka zabal fu'adu ma ro'a. Fu'ad itu tidak pernah bohong terhadap apa yang dilihat. Mulut bisa mengatakan kamu mencuri ya. Kata mulut, tidak, saya tidak mencuri. Pada kata fu'ad, mencuri. Kamu nyolong ya? Kamu berbuat buruk? Enggak sih, nggak berbuat buruk. Kata fu'ad, kamu berbuat buruk. Fu'ad nggak bisa dibohongin, nggak bisa disogok, nggak bisa berbuat salah. Fu'ad ini fu'ad kita ini. Dia adalah hakim agung buat kita. Kalau sudah nyampe di fu'ad, nih hakim agung, maka masuk ke lapisan keempat dari hati ini, namanya sirrun atau asrorun. Jamaknya sir adalah asrorun. Apa itu sir? Misteri, rahasia. Apa itu sir? Misteri itu orang yang mampu melihat sesuatu yang ada di balik kejadian, di balik peristiwa. Itu namanya sir. Ada kejadian, ada bencana, gunung meletus misalnya. Ilmu, gunung meletus itu karena ada lempengan-lempengan, segala macam itu secara ilmiah, itu benar ilmu. Tapi menurut ahli sir bukan cuma sampai itu. Gunung meletus karena akibat ini secara sir. Sekarang COVID di mana-mana. Menurut ilmu pengetahuan COVID karena ada virus ini. Ya, itu ilmu. Tapi menurut ahli sir bisa beda lagi. Maka ahli syirlah yang bisa dan punya, bahkan menjamin bagaimana untuk bisa menghadapi COVID ini. Maka tidak ada yang berani kecuali ahli syir yang bisa mengatakan selama burung gagak bulunya tidak putih, tidak bakalan ahli zikir kena corona. Nggak ada yang berani. Kita semua nih jangan coba-coba ngomong kayak begitu. Itu mesti ngarang gitu. Karena kita ini belum sampai kepada ahlus sir. Yang bisa ngomong kayak begini adalah ahlus sir, shahibus sir, orang yang sudah punya rahasia, orang yang sudah memegang rahasia. Oh, ternyata COVID ini begini.
pangarsa abah sampai 10 hari holwah coba. Holwah sebelum masa pandemi seperti ini. 10 hari holwah untuk sekedar membantu, mengawal, melihat, mendampingi kita semua ini sebagai ikhwan akhwatnya, murid-muridnya beliau. Alhamdulillah. Nyari guru tuh yang kayak begitu, nyari guru. Nyari guru itu jangan yang kita doyan tidur, gurunya juga doyan. Kita ini doyan makan, guru juga doyan. Nah kalau kemudian kita ini doyan tidur, guru juga doyan tidur, yang membawa kita siapa? Yang membawa kita siapa? Bersyukur banget, bersyukur sekali. Kita sudah punya guru yang mendampingi itu, yang bisa ngomong kayak gitu. Bahkan saya belum pernah dengar secara langsung, tapi ini sudah sangat masyhur ucapan sahabat ini. Bubar saja toriko kalau ikhwan akhwatnya kena. Ini omongan yang ini apa bukan berat ini? Taruhannya ente apa taruhannya berat itu? Anda jangan coba-coba ngomong yang ini. Itu nanti jadi fitnah itu. Kalau ahli syir, sohibah syir ngomong seperti itu, memang karena megang syirnya corona. Kenapa megang syirnya corona? Karena tadi sudah melewati tadi itu. Basirohnya sudah lewat, domirnya sudah lewat, fuadnya sudah lewat. Sekarang sudah masuk di alam syir, di lapisan syir atau asron. Nah, kalau sudah masuk ke syir, kalau sudah masuk ke asron, maka lapisan yang terakhir daripada hati namanya latifah. Jamaknya adalah latifah. Latifah, dulu saya masih di pesantren, bingung latifah ini apa ya artinya? Barang yang halus, barang yang lembut, itu namanya latifah. Tapi apa barang yang lembut itu ya? Oh, sekarang gampang udah. Latifah itu software. Nenek-nenek kalau nggak tahu software ya sudah. Ya kita tahu software ya. Software ini barang lembut kecil ya, kecil. Tapi karena masuknya software ini, karena adanya software ini, kita bisa menjelajah kemana saja. Kita bisa melihat Mekah apa yang terjadi sekarang. Kita bisa melihat Amerika dari sekarang. Nggak pakai baskom sama air lagi, nggak pakai. Ambil handphone, gini nih, mau di mana saja. Nggak usah di atas sejadah juga boleh. Di kamar mandi sambil kelihatan juga boleh. Bisa itu. Itu karena ada apa tadi? Karena ada software. Latifah, latoif. Kalau orang belum tahu software, maka kemudian berkata, sekarang yang lagi tawaf di Ka'bah berapa orang? Karena kita punya software, maka kita bilang, oh yang sekarang lagi tawaf di Ka'bah cuma 20 orang yang lagi tawaf sekarang. Orang ini nggak tahu software, bingung nggak orang ini? Wih, canggih betul ya, canggih betul Anda. Bisa menembus dari sini, oh tiba-tiba Anda bisa melihat Mekah dengan akurat apa yang terjadi di Ka'bah. Karena orang itu tidak punya software. Kita yang sudah punya software ini, ketawa-ketawa saja. Ya iya lo tahu kalau sudah handphone. Udah tersambung. Nah, latifah atau latoif itu seperti itu tadi tuh. Latifah dan latoif seperti itu. Software inilah yang kemudian ditalkinkan oleh guru musik kepada kita semua. Ketujuh zikir latifah. Kalau dulu satu-satu latifahnya dizikirkan, ditalkinkan. Kalau sekarang zaman Maba Anom cukup satu latifah yang ditalkinkan menyeluruh kepada tujuh latifah. Orang yang sudah punya talqin zikir, orang yang sudah ditalkinkan zikir, sama saja orang itu sudah ditancapkan, sudah dipasangkan software ke dalam dirinya. Kalau sudah dipasangkan software, dia tinggal latihan. Anda pertama-tama pegang handphone juga pasti grogi kan, repot. Gimana jempol gede banget, keyboardnya keypadnya kecil banget. Mencet A, kepencet 3 huruf sekalian. Karena kegedean jempol.
Ya, Anda pertama kali pegang handphone, ribet gak itu? Ribet banget itu megangnya juga bagaimana. Kalau dulu mah handphonenya gede-gede, jadi pakai dua tangan dulu mah. Gitu ya, pakai dua tangan kita kan kalau dulu pakai handphone. Sekarang mah cukup pakai satu tangan. Belajar itu, dipelajari, diulang-ulang. Namanya kalau dalam bahasa Toreko, namanya dialog. Kalau Anda punya handphone, udah kasih handphone yang terbaru sekalipun nih, dikasih iPhone yang 12 Max misalnya, yang harganya 20 juta, tapi Anda tidak pernah lihat, tidak pernah ngelatih megang handphone, meskipun punya harga handphone 20 juta, nggak bisa diapa-apain itu handphonenya itu. Tapi punya nggak? Punya. WA juga mungkin nggak bisa kali bingung ya. Gimana bikin status, gimana mau nyari orang segala macam. Tapi kalau sudah sering-sering latihan, maka kemudian pasti bisa menggunakan itu. Nah, kita juga terus-menerus nih, zikirnya terus-menerus nih, zikir jaharnya terus-menerus secara istiqomah, itu adalah bagian dari riyadhah. Agar apa? Agar latifah kita ini, software kita ini berfungsi. Apa sih manfaatnya itu? Manfaat agar software ini berfungsi, latifah ini berfungsi. Engkau tidak mungkin bisa melihat sesuatu yang sifatnya lembut kalau dirimu tidak punya sesuatu yang lembut sekali. Nggak bisa. Di tangan ini ada bakteri yang kira-kira di tangan Anda nih. Bisa Anda melihat? Tidak bisa. Bagaimana caranya Anda bisa melihat di tangan Anda ada bakteri? Pakai alat. Namanya apa? Kalau Anda tidak punya sesuatu yang sifatnya sangat lembut di kosong itu, yang untuk bisa menyentuh kelembutan, maka Anda tidak bisa mengakses sesuatu yang lembut. Semakin dia lembut, maka semakin dia butuh sesuatu yang sangat lembut. Kita tidak mungkin mengakses al-arwahul muqaddasah, ruh-ruh yang disucikan, para aulia, para ahli silsilah. Tidak mungkin bisa mengakses itu kalau tidak punya kelembutan. Jangan harap bisa sampai kepada Allah kalau belum melewati dulu nih, belum ketemu sama jin dulu, belum ketemu sama setan dulu, belum ketemu sama rohul muqaddasah, baru ketemu dengan malaikat, baru ketemu dengan Allah. Jangan harap ketemu malaikat, ketemu rasul kalau belum ketemu jin dulu, jangan harap. Makanya para aulia, para ahli zikir mesti dia bisa melewati itu dulu tuh, bisa melihat dulu tuh, bisa melihat, mengakses arwah-arwah. Baru kemudian dia bisa mengakses al-arwahul muqaddasah. Baru kemudian dia bisa melihat sesuatu yang jernih, yang lebih mulia lagi sampai kepada Allah Subhanahu. Rasulullah Isra Mi'raj, ketika Isra ketemu sama iblis dulu, dikejar-kejar sama iblis. Baru kemudian ketemu para nabi. Ketemu di langit satu para nabi, ketemu para malaikat, baru puncaknya adalah ketemu Allah. Orang yang seperti ini, dia adalah orang yang punya latifah, punya kelembutan, punya software. Wirid kita makanya ya latif, wahai zat yang maha lembut, agar kita punya kelembutan, punya latifah. Karena kita punya latifah, maka kemudian kita bisa mengakses sesuatu hal yang sifatnya latifah, yang sifatnya lembut. Kalau orang sudah masuk ke zikir latifah ini, bahkan kalau dulu saya dapat pelajaran, ada seorang kiai di Situbondo, Kiai Hasan Samsul Arifin, nggak pernah terlihat sholat di masjid dia itu, sholatnya di mana-mana. Kok bisa seperti itu? Meskipun ini bukan ikutan kita mah diajarin sama apa? Dia tetap aja sholat, waktunya sholat. Tapi ada orang-orang, ada para aulia-aulia Allah itu yang tidak terlihat secara jasad dia sholat. Orangnya ada, tapi sesungguhnya dia sholat di mana? Yang sholat di mana-mana itu adalah latifahnya. Dulu di zaman Gus Dur, ketika di Istana Merdeka, Istana Negara di zaman Gus Dur, itu ngobrol dari zuhur, terus dia orang-orang pamit ke belakang sholat, terus Gus Dur pasti makan kacang lagi di istana itu sampai asar. Ini Gus Dur nggak sholat ya, diem aja. Terus kemudian kita ke belakang, ternyata di belakang ada Gus Dur lagi sholat.
Itu kalau menurut tasawuf falsafi, kita tidak menganut tasawuf falsafi ini, kita menganut tasawuf sunni. Menurut tasawuf falsafi itu disebut dengan latifah. Jadi yang sholatnya adalah latif sampai segitunya. Tapi kita tidak masuk ke wilayah itu karena kita tasawuf sunni. Kita cukup punya kelembutan dan kita sudah ditanamkan, sudah ditanamkan software ini. Semua kita sudah punya latif. Sudah punya latifah, sudah punya software, tinggal kita kerjakan, tinggal kita amalkan. Orang yang sudah seperti ini, maka orang ini sudah punya bekal yang sangat besar untuk sofaul qalbi. Orang yang sudah sofaul qalbi ini, dialah yang bisa mengucapkan ilahi anta maksudi. Bukan harta yang jadi tujuan, bukan jabatan yang jadi tujuan, bukan uang yang jadi tujuan. Tapi yang jadi tujuan adalah anta maksudi. Tidak bisa orang nyampe di tahap ini kalau hatinya belum sofaul qalbi. Dan untuk sampai kepada tahap itu dibekali dua hal yang kemudian dimintakan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, yaitu kalimat ilahi atini mahabbataka. Karena kalau kau mau sampai kepada Allah, maka engkau harus mempunyai dua tadi itu, mahabbah dan makrifat. Orang kalau sudah punya sofaul qalbi, hatinya sudah bening, maka dia bisa punya cinta, punya mahabbah, dan dia naik kepada makrifat. Kita semua sudah ditalkinkan oleh para sahabat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan istiqomahan oleh Allah Taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.